Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Tribuna Mahendra dari kelas MDK C semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 20107079, nomor absen 19. Di video kali ini saya akan mempraktekkan teknik pembersihan ruang keluarga dan kamar mandi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Baik, kita mulai teknik pembersihan kali ini dimulai dari pembersihan ruang keluarga yang dimulai dengan teknik dry dusting. Dry dusting merupakan sebuah proses pengangkatan debu dari furnitur menggunakan cotton cloth yang diusapkan secara menyeluruh di atas bagian furnitur agar furnitur terbebas dari debu dan kotoran. Teknik pembersihan furnitur yang menggunakan metode dry dusting dilakukan dengan menggosok bagian furnitur menggunakan cotton cloth dari atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang secara menyeluruh sehingga tidak ada bagian atau sisi lainnya yang masih tertempel oleh debu. Dry dusting sendiri merupakan metode pembersihan yang paling utama sebelum melanjutkan ke tahap-tahap pembersihan yang selanjutnya seperti melakukan sweeping ataupun mopping. Hal itu bertujuan agar debu-debu yang menempel pada furnitur yang jatuh ke lantai bisa dibersihkan dengan tahap pembersihan selanjutnya, yaitu metode sweeping. Proses dusting pun selesai. Di sini kita sudah pastikan bahwa furnitur sudah terbebas dari debu dan kotoran. Untuk tahap pembersihan selanjutnya, kita mulai dengan melakukan teknik sweeping. Nah, teknik sweeping ini dilakukan dari area terjauh dari pintu menuju ke area terdekat dengan pintu keluar. Proses sweeping harus dipastikan sudah dilaksanakan dengan baik agar saat proses pembersihan selanjutnya tidak ada debu yang menempel pada lantai sehingga pada proses mopping bisa berjalan lancar dan tidak terhambat oleh adanya debu yang mengganggu permukaan lantai. Setelah dirasa bersih, proses sweeping pun selesai. Di sini kita akan melanjutkan ke tahap mopping. Mopping merupakan sebuah proses pembersihan lantai menggunakan alat mop atau biasa kita sebut dengan alat pel yang dicelupkan ke dalam air yang berisi larutan floor cleaner. Teknik pembersihan mopping dilakukan untuk membersihkan lantai dari debu dan membuat lantai menjadi bersih dan berkilau. Pastikan seluruh bagian lantai sudah termopping secara keseluruhan. Sebelum meninggalkan area yang sudah dimopping, sebaiknya kita menambahkan warning sign agar menghindari orang-orang menginjak di lantai yang masih basah agar mereka tidak terjatuh ataupun terpeleset. Baik, setelah tadi melewati teknik pembersihan ruang keluarga, selanjutnya kita masuk ke tahap teknik pembersihan kamar mandi. Untuk teknik pembersihan kamar mandi yang utama, pertama-tama kita flush dulu kloset dan menambahkan toilet bowl cleaner. Kemudian biarkan sejenak. Kemudian kita lanjut untuk membersihkan glass wiping. Nah, untuk teknik glass wiping kita memerlukan beberapa alat. Yang pertama kita semprotkan dulu glass cleaner ke atas permukaan kaca. Kemudian gosok menggunakan spons.
Lalu tarik busa yang menempel pada permukaan kaca menggunakan Scotch Brite. Ulangi secara berkala agar dipastikan permukaan kaca terbebas dari kotoran yang membandel. Kemudian untuk tahap finishing, kita gunakan cotton cloth untuk membersihkan sisa-sisa cairan yang menempel pada permukaan kaca. Nah, untuk pembersihan selanjutnya kita lanjutkan untuk membersihkan wastafel. Di sini kita semprotkan MPC cleaner untuk mengangkat noda yang menempel pada permukaan wastafel. Kemudian gosok menggunakan spons. Gunakan spons yang berwarna hijau yang permukaannya lebih keras agar mengangkat sisa kotoran dengan maksimal. Kemudian bilas menggunakan air mengalir dan pastikan seluruh wastafel sudah bersih. Setelah wastafel bersih, kini wastafel dilanjutkan ke tahap proses pengeringan menggunakan cotton cloth. Dalam proses ini, maksimalkan seluruh bagian wastafel agar dipastikan seluruh debu tidak lagi menempel pada permukaan wastafel atau bagian sisi dari wastafel. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita lanjutkan untuk membersihkan gagang shower. Untuk proses yang pertama kita semprotkan MPC cleaner ke dalam gagang shower agar memudahkan mengangkat kotoran. Kemudian lap menggunakan cotton cloth dan pastikan seluruh bagian bisa dibersihkan dan terbebas dari kotoran ataupun debu yang menempel. Nah, setelah proses yang tadi kita lakukan sudah selesai, kita lanjutkan dengan menyikat kloset yang tadi sudah kita isi menggunakan ball closet cleaner, menggunakan closet brush, dan digosokkan secara menyeluruh ke dalam kloset. Kemudian dibersihkan menggunakan air dan flush secara bertahap agar kloset menjadi bersih, dan kemudian dilap. Nah, proses pengelapan ini bertujuan untuk mengeringkan kloset agar kloset siap bisa digunakan. Jangan lupa lakukan pengelapan kepada shower jet agar shower jet tidak tertempel debu ataupun kuman. Nah, setelah membersihkan kloset dan kloset dirasa sudah bersih, pastikan kloset dalam keadaan terbuka sehingga tamu tahu bahwa kloset tersebut sudah bisa digunakan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan teknik pembersihan sweeping. Nah, teknik yang kita lakukan di sini sama seperti tadi saat melakukan proses pembersihan di ruang keluarga. Setelah proses sweeping selesai, kita lanjutkan dengan proses mopping. Hal ini untuk bertujuan agar permukaan lantai kamar mandi menjadi bersih dan terbebas dari debu. Di sini juga proses mopping dilakukan seperti tadi saat melakukan pembersihan di ruang keluarga dengan proses mopping gaya es dan menyilang. Kemudian membersihkan hingga ke sudut-sudut lantai agar semua dipastikan terbebas dari noda dan kotoran yang membandel. Finally, proses pembersihan ruang keluarga dan kamar mandi pun selesai. Kini ruang keluarga dan kamar mandi pun siap untuk digunakan. Eits, dan jangan lupa untuk menaruh kembali alat-alat ke gudang penyimpanan alat kebersihan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.